untuk berkumpul kembali eh, dalam majelis ilmu bahasa Arab. Semoga apa yang kita usahakan pada hari ini mendapatkan manfaat dan besar bagi kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah, untuk selanjutnya insya Allah kita sudah siap belajar bahasa Arab eh, tas apa dengan tema tasrif yang dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Tanzil Khairul Akbar. Tafadhol Ustadz. Iya, Ibu Mila, Masya Allah. Jazakillah khairan untuk pembukanya. Oke, Alhamdulillah. Insya Allah hari ini kita bisa bertemu kembali. Masih melanjutkan pembelajaran kita di ilmu bahasa Arab ya. Nah, di mana di materi sebelumnya kita sudah mengenal sedikit tentang muqaddimah bahasa Arab, yang mana bahasa Arab dasarnya itu ada ilmu nahwu dan juga ada ilmu sorof. Di mana ilmu nahwu itu belajar perubahan akhir harokatnya, yang Muhammadun jadi Muhammadan jadi Muhammadin. Nah, sedangkan ilmu sorof itu mempelajari asal-usul perubahan katanya, seperti hammada jadi yuhammidu, jadi tahmidan, jadi muhammidun, jadi muhammadun, dan seterusnya. Nah, di pertemuan sebelum juga kita sudah mengenal tentang isim ya, bahwa dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis kata, ada isim, kemudian ada fi'il, dan ada huruf. Nah, di materi kita hari ini, insya Allah kita akan mulai membahas lebih dalam dan lebih mengenal tentang bagian fi'ilnya. Kalau kemarin kan di pertemuan sebelumnya, kita praktek banyak berkenaan dengan isim, mencari tanda-tanda isim. Yang mana isim itu punya 3 tanda, ada harokat kasroh, ada tanwin, dan juga ada alif lam, ada al. Nah, hari ini kita akan mulai belajar mendalami tentang fiil. Tapi sebelum kita mulai, kita coba bahas dulu PR-nya ya. Saya pengen lihat nih, ada yang sudah paham atau belum, terutama yang memang baru belajar. Sudah semua ya mengerjakan PR-nya. Di halaman 14, silakan dibuka. Nah, di sini kan ada kolom ya. Ada kolom dari syariba sampai ke kola, sampai di akhir. Nah, ini ada 14 kolom yang kosong. Saya pengen lihat nih, ini ada berapa orang nih yang nyimak? Ada 2 orang, berarti ada 5 orang yang ikut ya. Oke, sambil nunggu yang lain, kita 3 kolom, 3 kolom. Kita coba lihat nih, Bu Afwani dulu. Di kolom syariba, pohuro, dan fataha. Apa itu jawabannya? Yang halaman 14 kan Ustadz? Ya, 14. Yang kataba itu, wa'ala Nah, itu. ya, yang itu. Ya, yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kataba, wa'ala, sariba, fa'ila gitu Ustadz ya. Nah, ya gitu. Ya. Tahura, fa'ula, Hmm? fataha. Yang ketiga, Iya, fataha. oh ya, yang fataha, ya, yang ini fataha jadi fa'ala. Nah, ya, sampai situ. Oh ya, Oke, sudah paham deh, Bu Afwani maksudnya? Insya Allah Ustaz. Sudah. Oke. Ibu Dwi, coba. Ya, Pak 3 Ustaz. baris ke bawah. Warisa fa'ilah, sajada fa'ala, lazimah fa'ilah. Nah, Masya Allah. Sudah paham ya, Bu Dwi? Insya Allah Pak Ustaz. Oke, kita coba ke Bu Nur. Dari Kasuro. Ya. Kasuro, fa'ula, ta'iba, fa'ila, kaburo, fa'ula,
Masya Allah. Betul. Bagus. Udah paham ya, benar? Insya Allah. Ibu Sri. Ya, tolong. Dari Lazima ya. kaburo. Dari Ya, kaburo. Dari dari kaburo. kaburo, faula, akhoja, faala, koro'a, faala. Nah, iya. Masya Allah. Bagus. Sudah paham ya, Bu Sri? Iya, insya Allah. Nah, ini ada 3 kolom terakhir nih. Saya pengen tahu nih, siapa yang bisa mengerjakan ini. Saya coba Oh, Ustaz. iya, apa nih? Nasa'a, faala, Fa'ala. wako, faala. Wako itu bisa jadi kalau 3 kata wakoya ya, Ustaz. Iya, Ya, jadi wako, faala, kola, kalau 3 kata jadi kowala ya. iya. Iya, jadi faala. Nah, ya. Ada yang mengisi dengan isian yang lain selain yang tadi disebutkan Bu Sri? Sama Pak Ustadz. Ada, saya cuma Apa, ngisi Bu Nur? fa'a. Yang mana? Yang wako, saya nggak Mm-mm. ingat kalau itu ada iya-nya ya. Jadi saya cuma nulis fa'a. Iya. Sebenarnya bukan iya-nya, itu alif. Jadi tulisannya kan kayak gini nih. Wa, kemudian o. Nah, o kan yang pertama, wa huruf pertama, o huruf kedua. Nah, yang bagian ininya nih, yang seperti iya-nya, nah itu huruf ketiga. Ya, oh iya. Kalau yang kola Bu Nur isi apa? Kola sama fa'a. Oh, fa juga ya? Oke, Iya, berarti Bu Nur masih belum terlalu paham maksud itu ya? ya. Oke, kalau yang selebihnya sama ya, Bu? Dari, Sama. oke, alhamdulillah. Bu Afani gimana? Ya, ini saya juga baru ini baru setelah di Ibu Sri coba, oh iya benar baru saya perhatikan. Tadinya saya juga masih ragu ngisi itu, Pak Ustadz. Oke, Ibu isi apa? Oh, Fa'ala, tapi saya masih ragu karena kan tidak seperti yang di atas gitu. Tapi saya yakin ini Fa'ala gitu yang Nasa'a itu. Itu. Oke, yang wako sama kola? Fa'ala, Yang Fa'ala. kola juga? Iya. Oke. Oke, berarti alhamdulillah ya sudah mulai paham. Oke, kita jelaskan lagi dari awal. Karena ini baru sekedar PR ya, kita belum pelajari. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal yang istilah tasrif ya. Di mana tasrif itu adalah bentuk perubahan. Karena kita sedang belajar ilmu shorof. Nah, ilmu shorof itu pasti akan membahas tentang perubahan-perubahan. Yang hamada ke yuhamidu dan seterusnya. Nah, tasrif itu ada 2. Ada tasrif lugawi seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya dan tasrif istilahi. Tapi kita belum akan mempelajari tasrif lugawi ataupun tasrif istilahinya. Kita akan pelajari dulu hari ini tasrif secara umumnya dulu, yaitu bentuk perubahan secara umum, perubahan dasarnya. Makanya judul babnya di sini adalah rumus perubahan. Jadi dalam bahasa Arab, terutama di bagian fiil ya, fiil itu dia punya 2 jenis. Ada 2 jenis fiil. Ada fiil yang nantinya susunan hurufnya itu disusun dengan huruf-huruf yang asli. Yang nantinya disebut dengan fiil mujarrad. Jadi fiil mujarrad itu adalah fiil yang disusun dari susunan huruf-huruf aslinya. Sedangkan yang kedua adalah fiil yang disusun dengan susunan huruf asli plus ada tambahannya. Nah, tambahannya ini disebut dengan mazid. Jadi ada fiil mujarrad dan ada fiil mazid. Fiil mujarrad itu fiil yang isinya huruf-huruf yang asli, sedangkan fiil mazid isinya adalah tambahan dari fiil mujarrad.
Contohnya misalnya kata hamidah. Nah, hamidah ini bentuk contoh fiil mujarrad karena dia tersusun dari huruf-huruf yang asli. Bagaimana cara kita tahu kalau itu huruf asli dan huruf tambahan? Huruf asli itu nanti ada yang susunan hurufnya disusun dari 3 huruf, ada yang 4 huruf. Nah, kalau hamidah ini kan 3 huruf. Kalau yang 4 huruf nanti di babnya tersendiri. Hamidah ini 3 huruf. Jadi untuk fi'il mujarrad ini ada yang bentuk susunannya 3 huruf, ada yang 4 huruf. Nah, kita mulai dari yang 3 huruf dulu. Hamidah. Ini kan 3 huruf. Berarti dia asli. Atau nasoro. Nah, gofaro. Gofaro. Itu 3 huruf. Berarti dia asli. Terus, zahaba. Nah, ini semua bentuk yang fi'il mujarrad 3 huruf. Fi'il yang disusun dari huruf yang aslinya. Karena dia dimulai dari 3 huruf. Ha, mi, da. Ha, huruf pertama, mim. Huruf kedua, dal, huruf ketiga. Nasoro. Nun, huruf pertama. Sod, huruf kedua. Ro, huruf ketiga. Gofaro. Goin, huruf pertama. Fa, huruf kedua. Ro, huruf ketiga. Zahaba, zal, huruf pertama. Ha, huruf kedua. Dan ba, huruf ketiga. Jadi kalau ada huruf yang susunannya 3 seperti ini, berarti dia nanti masuk kategori fi'il mujarrad. Fi'il yang disusun dari susunan huruf yang asli. Jelas Ibu-Ibu? Sebelum kita lanjut? Jelas Pak Ustadz. Oke, kita lanjut. Saya hapus ya. Saya hapus dulu. Nah, jadi fi'il itu yang mujarradnya ada 2 jenis. Yang satu disusun dari 3 huruf, yang satu lagi disusun dari 4 huruf. Nah, kalau tadi kita perhatikan, saya kasih contoh misalnya tadi kan kayak zahaba. Ini kan 3 huruf, zahaba. Terus doroba. Doroba. Karuma. Terus lagi sami'a. Ini kan semua bentuknya 3 huruf. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab, kosakata itu kan ada banyak sekali. Ada banyak sekali kosakata. Di mana kosakata masing-masing kosakata itu punya maknanya tersendiri. Nah, karena ada banyak sekali jenis kosakata dan para ulama kita rahimahumullah itu pengen membuat setiap orang ajam tuh orang asing kayak kita kan bukan orang Arab, kita orang non-Arab, kita terutama kita tinggal di Indonesia berarti bukan dari bangsa Arab. Nah, para ulama itu ingin memudahkan kita semuanya agar bisa memahami jenis-jenis fiil, terutama fiil mujarrad dulu. Gimana cara ulama kita membuat sebuah cara dalam membuat kita bisa memahami bentuk-bentuk fiil? Nah, para ulama kita itu halaman 12. Para ulama kita itu membuat sebuah rumus. Karena kan tadi itu si susunan hurufnya kan dimulai dari 3 huruf. Zahaba, nasara. Itu dimulai dari 3 huruf. Nah, makanya para ulama itu memulai dengan ya, nggak boleh ya. Udah ke sana dulu bentar. Oke, mohon maaf. Sebentar. Aduh, saya jadi lupa ya. Tadi apa ya terakhir? Itu ada Rumus dan Ustaz. gofal. Rumus dengan 3 kata halaman 13. Oh iya, rumus 3 kata. Nah, karena kosakata itu banyak dan para ulama itu ingin memudahkan agar kita bisa memahaminya, makanya para ulama itu membuat rumusnya sesuai dengan bentuk aslinya.
Nah, karena bentuk aslinya itu disusun dari 3 huruf, maka para ulama pun membuat rumusnya juga disusun dari 3 huruf. Ada dari huruf fa, ain, dan lam. Kenapa disusun dari 3 huruf ini? Antara fa, ain, dan lam, ini sebenarnya banyak penjelasan ya. Tapi ringkasnya di antara semua penjelasan itu gampangnya, 3 huruf ini tuh mewakili tempat keluarnya huruf. Kayak fa itu kan keluarnya di bibir, ain keluarnya di tenggorokan, dan lam keluarnya di lidah. Jadi sudah mencakup semua makharijul huruf. Ringkasnya seperti itu, walaupun ada banyak sekali perbedaan dalam hal ini. Cuman kita nggak ambil terlalu banyak perbedaan, yang penting kita paham dulu. Nah, jadi para ulama kita itu membuat rumusan 3 huruf juga. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita memberikan harokatnya pada bentuk 3 huruf ini, pada bentuk fa, ain, dan lamnya. Nah, bentuk harokatnya itu nanti akan disesuaikan dengan jenis fiilnya. Misalnya, kalau ada kata fiil hamida, nah kalau kita perhatikan, harokatnya kan fathah, kasroh, fathah. Berarti di rumus fa, ain, dan lam nanti juga akan kita berikan fathah di depan, ain di tengah, kasroh di tengah, fathah lagi di depan. Jadilah fa'ila, sesuai dengan hamida. Tapi kalau misalnya bentuk fiilnya itu adalah misalnya seperti ini, karuma, ada fathah, dhammah, fathah, berarti nanti juga bukan fathah, kasroh, fathah lagi, tapi akan Iya. dibuat menyesuaikan dengan harokat fiilnya. Putus-putus Pak Ustadz. Fa'ula. Harokatnya seperti ini. Oh, putus-putus. Saya lupa pakai ini. Oh, Mati suara saya Ustadz. hilang ya? Ya, Suara saya udah. Ya gimana? Ustadz, oh, jelas Ustadz. Oh, jelas ya? Ya. Ya, apaan. Oke, kita ulang lagi. Nah, kalau misalnya ada fiil dengan bentuk karuma, kalau tadi kan hamida, harokatnya fathah, kasroh, fathah. Berarti nanti rumusnya akan dibuat harokatnya persis dengan fiilnya. Hamida jadi fa'ila. Karuma berarti jadi fa'ula. Kenapa jadi fa'ula bukan fa'ila? Karena fiil yang datangnya harokat tengahnya itu dhammah, bukan kasroh. Begitupun dengan zahaba. Nanti akan berubah lagi jadi fa'ala. Kenapa jadi fa'ala bukan fa'ula atau fa'ila? Karena karena eh, fiil yang datangnya itu berbentuk harokat fathah semua. Zahaba, karuma, hamida. Jadinya kalau hamida berarti fa'ila. Kalau karuma jadi fa'ula. Kalau zahaba berarti jadi fa'ala. Seperti itu. Jadi ini nantinya akan menyesuaikan dengan bentuk fiilnya. Kalau misalnya bentuk fiilnya itu harokatnya humida, berarti rumusnya nanti akan diberikan harokat apa? Kalau humida. Fa'ila. Fu'ila. Apa Nah, fu'ila? fu'ila. Kenapa fu'ila? Karena mengikuti karena mengikuti bentuk fiilnya. Fiilnya dhammah di ha-nya, kasroh di mimnya, fathah di dalnya, menjadi dipindahkan, tinggal dipindahin aja bentuk harokatnya. Dhammah di awal, kasroh di tengah, fathah di akhir. Seperti itu. Humida fu'ila. Jelas Ibu-Ibu? Ya, insya Allah. Jelas Ada yang ingin Ustadz. ditanyakan dulu?
Jelas ya? Oke. Nah, terkadang kita kan tadi melihat dengan jelas ya bentuk fiilnya. Zahaba. Kalau ini jelas nih harokat-harokatnya. Dan tiga hurufnya itu jelas. Ada zal pertama, kedua, ba ketiga. Zahaba berarti jadi fa'ala. Nah, terkadang nanti kita akan menemukan bentuk fiil seperti yang wako. Seperti yang wako. Di halaman 14 ya. Seperti yang wako atau yang kola. Kola atau nanti juga ada da'a. Nanti di mute dulu ya. Biar tidak ini tabrakan suaranya. Itu juga nanti ada yang da'a. Nah, kalau kita lihat kan yang zahaba itu gampang ngitungnya. Zal nomor 1, ha nomor 2, ba nomor 3. Nah, kalau yang wako, sebagian orang mungkin kalau baru belajar akan bingung mana huruf ketiganya. Karena kita cuma lihat 2 doang nih. Ada waw, 1, dan ko, 2. Tapi yang ketiganya mana? Nah, ini kan sebenarnya bisa dilihat dari bentuk qafnya. Karena kalau qaf yang biasa, tulisannya kan nggak seperti itu. Tapi seperti ini. Ko, dan pendek. Nah, kalau ini dibuatnya bentuknya seperti ada ya-nya. Tapi itu bukan ya sebenarnya. Tapi adalah alif bengkok lah istilahnya. Wako. Jadi dibacanya wako panjang. Jadi alif pun itu terhitung sebagai huruf. Atau ya itu juga terhitung sebagai huruf. Atau waw atau huruf-huruf mad lah. Pada umumnya huruf mad pada umumnya itu akan terhitung jadi huruf. Wako, nah berarti waw itu huruf pertama, ko itu huruf kedua, nah alif bengkoknya, alif yang berbentuk fathah iya-nya itu nomor ketiga. Jadinya di sini kita bisa simpulkan bahwa rumusnya adalah fa'ala. Fa'ala. Tapi kan yang alifnya ini nggak ada harokat. Gimana cara kita tahu itu diberikan harokat fathah? Nah, gampangnya semua fiil yang ini kita lagi belajar fiil madhi ya. Kita lagi belajar fiil madhi. Semua fiil madhi akhirannya itu pasti berbentuk harokat. Harokat fathah. Semua fiil madhi yang bentuknya seperti ini itu akhir hurufnya pasti berharokat fathah. Jadi tanpa kita mencari tahu pun itu akan secara otomatis jadi fathah. Jelas Ibu-Ibu? Oke, saya jelaskan dulu sampai yang baru. Nah, begitupun yang kola. Begitupun yang kola. Kola ini juga 3 huruf. Dari mana 3 hurufnya? Qaf itu pertama, huruf pertama. Nah, setelah qaf kan itu ada alif. Nah, alif juga masuk kategori yang kedua. Alif juga masuk kategori yang kedua. Berarti nomor keduanya itu ada di kola. Ada di huruf kola, ada di huruf alif. Kemudian lam itu yang ketiganya. Nah, di sini berarti kita sudah tahu nih bahwa ada 3 huruf. Berarti masuk jenis fa'ala. Nah, begitupun yang da'a. Begitupun yang da'a. Dal itu huruf pertama, ain itu huruf kedua. Nah, huruf setelah ain kan alif. Nah, alif juga dihitung. Jadi nomor ketiga. Jadinya sama-sama fa'ala. Begitupun yang nasya'a. Nun itu huruf pertama. Shin itu huruf kedua. Hamzah. Di yang mana hamzahnya ditulis di atas alif itu huruf ketiga. Berarti di situ jadi fa'ala. Seperti itu. Jelas Ibu-Ibu atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Jelas Pak Ustadz. Jelas ya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Saya Ustadz menegaskan saja ya. Hmm. Jadi
tadi yang huruf iya, ya apa ya, bengkok ya. Semua fiil madi akhir hurufnya berharakat fathah. Ya, Iya. Ya, itu yang saya tangkap. ya seperti itu. Jelas, Ibu? Ya, Oke, jadi ini adalah fiil madhi. Contoh sekarang nih. Kalau misalnya saya nulis ini, madda. Mana huruf pertama, kedua, dan ketiganya? Madada. madada ya. Nah, Huruf madada ya. Kalau ada tasydid berarti ibaratnya ada dua huruf. ya. Berarti di sini madada. Mim huruf pertama, yang kedua, dal yang satu lagi yang ketiga. Berarti masuk Jadi fa'ala. nanti, ya, masuk fa'ala. Ya. Jadi nantinya kita tuh akan menemukan fiil yang kadang tertulis seperti ini nih, madda. Ada tasydidnya. Kadang juga nanti kita akan ketemu dengan seperti tadi, qala. Ada qala. Kadang juga ada yang tadi kayak da'a. Itu. Da'a. Atau juga yang bentuknya zahaba. Kalau zahaba jelas kita bisa langsung hitung kan, karena bentuknya zohir tuh jelas banget. Zal ada satu, zal huruf pertama, ha huruf kedua, ba huruf ketiga. Nah kalau yang da'a kan kadang untuk kita yang baru belajar bingung. Jadi kalau da'a, alifnya dihitung juga. Qola juga sama, alifnya dihitung. Madda, nah berarti tasydidnya. Kalau ada tasydid berarti dia ibarat dua huruf. Ini baru fiil madhinya. Jelas untuk yang fiil madhi? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke fiil mudhari? Jelas ya? Oke, saya lanjut. Insya Allah. Ustaz, yang wako itu tadi berarti wako a. Wako a apa wako itunya alif ya ujungnya? Wako, alif bengkok. Alif bengkok, bukan wakoa. Jangan dibaca wakoa, karena memang bukan wakoa. Jadi tetap Wako wako. panjang. Wako aja gitu ya. Iya, Tapi dia wajannya jadi fa'ala, tetap sama fa'ala juga ya. iya betul. Udah itu aja Ustaz. Sudah jelas semua? Insya Allah. Oke, kalau gitu kita lanjut. Saya hapus dulu. Nah, itu fiil madhi. Nah, sekarang kita masuk ke fiil mudhari'. Nah, fiil mudhari' itu sebenarnya rumusnya nggak beda jauh dengan fiil madhi. Bedanya, di fiil mudhari itu ada tambahan ya di depannya. Kalau fiil madhi kan tadi ada fa, ada ain, ada lam. Dan harokatnya nanti akan menyesuaikan dengan bentuk fiilnya. Kalau nasoro berarti fa'ala. Kalau karuma berarti fa'ula. Kalau sami'a berarti fa'ila. Nah, untuk fiil mudhari' nanti akan ditambah ya di depan di sebelum fa-nya. Dan huruf fa-nya akan otomatis disukunkan. Jadinya seperti ini. Jadi ya, kemudian fa, kemudian ain, kemudian lam. Nah, bagaimana bentuk harokatnya? Nah, bentuk harokatnya juga nanti akan menyesuaikan dengan bentuk fiilnya. Contoh misalnya, kalau fiilnya itu sami'a, kalau fiilnya sami'a yasma'u, berarti
kalau contoh fi'il madhi mudhari'nya sami'a yasma'u, berarti nanti rumus ini jadinya fa'ila yaf'alu. Kenapa fa'ila yaf'alu? Karena sami'a. Sami'a berarti fa'ila. Kemudian fi'il mudhari'nya ya, nah ya-nya berarti fathah, sinnya sukun berarti fa-nya sukun, mimnya fathah berarti ainnya fathah, ainnya dhammah berarti lamnya dhammah. Yasma'u. Fa'ila maaf. Sami'a yasma'u. Atau kalau misalnya bentuk fiilnya yang lain. Aku salah yasma'u lagi. Zahaba Ustaz. Kenapa? Oh enggak, contohnya zahaba. Oh ya boleh. Contohnya zahaba yazhabu. Nah, berarti fi'il mudhari'nya apa? Fa'alu. Fa'al. Bukan fa'alu. Ada ya di situ. Yaf'alu. Yaf'alu. Nah, ya fa'alu bukan fa'alu ya. Ada ya. Kalau fi'il mudhari' depannya ada ya. Berarti di sini rumusnya bisa kita isi dari fi'il madhinya dulu, fa'ala, kemudian masuk ke fi'il mudhari'nya, yazhabu berarti yaf'alu. Misalnya lagi apa ya? Warisa. Jangan yang warisa, kita belum ke situ. Doroba. Sama itu. Jangan yang doroba. Misalnya kita kataba. Kataba. Misalnya kita kataba yaktubu. Nah, tanpa saya tulis ya. Kataba. Berarti fi'il madhinya apa? Yaf'ulu. Fi'il madhinya dulu. Fi'il madhi. Kataba fa'ala. Yaktubu berarti? Yaktubu yaf'ulu. Yaf'ulu. Nah ya. Kalau misalnya dari fi'il madhi dulu ya. Fariha. Fariha jadi fa'ila. Fa'ila. Ya. Fariha jadi fa'ila. Yafrohu. Fa'ila. Jadi Yaf'alu Ustaz. Yaf'alu. Ya, yaf'alu. Kalau misalnya nazala. Nazala fa'ala. Yanzilu. Yaf'ilu. Yaf'ilu. Nah ya, yaf'ilu. Kalau sobaro. Sobaro fa'ala. Yasbiru. Yaf'ilu. Yasbiru. Nah, yaf'ilu. Kalau alima. Fa'ila. Nah, fa'ila. Ya'lamu. Ya'lamu. Yaf'alu. Yaf'alu. Nah, ya, seperti itu ya. Sudah paham fi'il madhi dan fi'il mudhari? Ya, sedikit paham. Enggak, pastikan paham betul, Bu. Karena ke depannya kita akan benar-benar melihat terus perubahan seperti itu. Jadi tolong pastikan paham atau enggaknya. Karena repot ketika udah jauh, belum paham, malah minta diulang nanti. Jadi pastikan dulu paham. Kalau benar-benar paham, bilang paham. Kalau belum paham, bilang nggak paham. Jangan bilang sedikit paham atau yang semisalnya. Karena nanti kalau udah ke depan, malah nggak paham, nah repot harus balik lagi. Jadi jangan malu untuk bertanya. Kita masih dalam proses belajar, salah itu wajar. Kayaknya perlu beberapa latihan, Ustadz, biar tambah. Ya.
Oke, saya tulis ya. Pak Ustadz, maaf untuk sebentar. Itu yang masih masih belum pahamnya perubahan itunya harokatnya Ustadz. Seperti sobaro yasbiru, fa'ala yaf'alu. Antara kasroh apa domah gitu Ustadz. Dilihatnya dari Di- mana? Supaya Gimana lebih cara kita tahu itu harokatnya jadi kasroh dan seterusnya gitu? ya. Ya, Oke. perubahan dari fiil madhi ke fiil mudhari. Itu Hmm. apa Kan perubahan harokatnya pasti harokatnya. Perubahan ain fiilnya Ustadz. Iya. Tapi sebelum ke situ kita latihan dulu bentar. Ini yang bakal latihan ada berapa orang nih? Jadi nanti saya tanya satu-satu. Oke, kita mulai dari Ibu Afwani dulu. Jadi yang lainnya tolong jangan jawab ya. Coba Bu Afwani, kalau fariha, fi'il madinya apa? Mikrofonnya dinyalakan dulu. Fa'ilah. Yafrahu. Oh, yafrahu. Yafrahu faula. Nah, ini fi'il mudhari'nya. Kalau udah ada ya di depannya berarti mudhari. Oh, mudhari. Ya, Saya usul ditulis kali ya soalnya ya supaya nggak kelihatan. Oke, ditulis. Masih bingung. Yes. Nah, fariha yafrahu. Apa Bu Afwani? Ya, ya Fira apa? ya pro Ya, Ya, Frohu. Oh, yang lain diam dulu, yang lain diam dulu. Tolong mute dulu yang lain. Ini baru Bu Afwani ya. Nanti ada Ya. gilirannya masing-masing. Ya, Frohu. Ya, yafrahu apa? Apa maksudnya gimana Ustadz? Ya, Fi'il Frohu. mudhari'nya apa? Oh, fi'il mudhari'nya yafir yafirhu. Hah? Yafirhu. Belum ngerti Ustadz, belum paham. Nah, Ustadz. itu dia. Makanya kalau ada yang belum paham, tolong ditanyakan. Jangan sampai pas udah lanjut ke depan, malah bingung sendiri. Ya. Yang fi'il madhi udah jelas? Fi'il madinya yang fa'ala itu sudah mau, insya Allah udah Ustadz. Oke. Nah, fi'il madhi itu punya temen. Temennya itu fi'il mudhari'. Ya. Nah, rumusnya kayak gini. Jadi kalau misalnya saya sebutin sami'a, yasma'u, berarti fa'ila yaf'alu. Ini ya Pak, kalau gimana Pak Ustadz tadi ulang Pak? Kalau fa'ila Sami'a. sami'ah. Nah, berarti kan itu harokatnya fathah, kasroh, fathah. Iya. Nah, fa-nya dikasih fathah, mimnya, ainnya dikasih kasroh, lamnya dikasih fathah. Mengikuti Fathah. bentuk yang sami'a. Oh, gitu. Jadi fa'ila. Nah, bentuk fi'il mudhari'nya adalah yasma'u. Mau. Berarti bentuk rumusnya yaf'alu. Yaf'alu. Jadi tinggal di copy paste aja ininya apa? Ya. Harokatnya. Harokatnya. Copy paste Iya. dari fi'il madi. Kalau fi'il madi dari fi'il madi, kalau fi'il mudhari iya, dari fi'il mudhari. dari fi'il mudhareknya. Iya, Iya. Ya. Jelas, Ibu? Insya Allah, Ustaz. Oke, saya kasih contoh lagi. Saya hapus dulu harokat yang rumusnya. Ustaz sebentar Ustaz. Itu Iya. kan tadi sami'a itu fa'ila ya, fa'ila. Kemudian jadi
Yasma'u itu rumusnya nggak jadi yaf yaf yafilah enggak. Yaf'ilanya dari mana, Bu? Ini kan Kan yang karena yasma'u dari itu, dari apa fi'il mazina. oh Ini bukan. sami. Kalau fi'il madhi berarti nanti masuk ke fi'il madhi lagi, fa'ila. Mm-mm. Nah, kalau fi'il mudhari masuknya juga di fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu memang sudah ada rumus tersendiri ya. Jadi tidak disesuaikan dengan ini kan Fi'il sami. madhinya. Fi'il mudharinya. Iya, Jadi jadi fi'il mudhari kadang beda dengan harokat fi'il madhi. Kalau di sini kan fi'il madhinya mimnya kasroh. ya. Tapi ketika berubah jadi fi'il mudhari, mimnya jadi fathah. Oh, gitu ya. Baik. Iya. Nanti saya ikuti dulu. Tadi dulu Pak Jadi, Ustadz. ya gimana? Itu kan sami'a jadi yasma'u. Kalau kalau sama'ah Nggak ada sama'a, Ibu. Adanya sami'ah. enggak, kalau pamannya itunya fil madinya patah semua. Berarti fa'alah. Terus itunya mudorehnya Mudharinya nanti mengikuti bentuk fi'il mudharinya lagi. ada sendiri lagi. Ada sendiri lagi. Tapi kita fahamin dulu bentuk ininya ya. Nanti akan saya jelaskan yang tadi yang Ibu Dwi maksudkan seperti apa. Jadi kalau fa'ila itu temennya itu Yasma'u. Oh gitu. Dia temennya sendiri-sendiri. Masing-masing fi'il tuh punya temannya masing-masing. Oh, maksudnya Bu Nur tadi kok kenapa mudorenya kok nggak sami gitu ya Bu Nur ya? Nggak kasroh ya. Iya, maksud saya segitu. Iya. Oh, jadi ada temannya sendiri-sendiri. Iya, nanti setelah ini. Oke, ini udah jelas belum? Kalau sami'a fi'il madhi. Nah, nanti harokat fi'il madhinya pindahkan juga ke rumus fi'il madhi fa'ain dan lamnya. Berarti fa'ila. Nah, kalau rumus fi'il mudhari disesuaikan juga dengan fi'il mudhari lagi, bukan dengan fi'il madhinya. Contoh lagi ya, misalnya karuma. Karuma. Ini kan harokatnya fathah, dhammah, dan fathah. Berarti yang fi'il madhinya nanti fa'ula. Nah, fi'il mudhari'nya maaf. Yakrumu. Nah, berarti rumusnya yaf apa? Yaf'ulu. Iya, kan yakrumu, ro-nya dhammah. Mimnya juga dhammah. Jelas? Saya bikin lagi nih, biar semakin jelas. Maaf Jadi Ustadz, ada. Saya mau nanya Ustadz. Ya. Sami'a sama dengan fa'ila ya Ustadz ya. Iya. Bisa rumusnya dua itu kan ya, fa'ila, yaf'alu, yaf'ilu. Berarti sami'a bisa yasma'u dan yasmi'u. Ya, sabar dulu. Yang itu jangan dulu. Jangan dulu lihat tabel nomor 2 di halaman 15. Jangan dulu dilihat. Nanti itu ada penjelasannya. Iya. Saya pengen pastikan dulu yang fi'il madhi fi'il mudhari'nya sudah benar-benar paham semua. Baru kita pindah ke tabel kedua di halaman 15. Oke, saya kasih contoh lagi nih. Misalnya apa ya? Alima. Ini alima itu bentuk fi'il madhinya. Karena kan kalau fi'il mudhari pasti diawali dengan ya dulu. Ya. Berarti ini alima akan pindah harokatnya ke sini. Fa'ila. Nah, alima karena dia kan fi'il madhi, nah fi'il mudharinya ya'lamu.
ya'lamu. Kamu. Nah, berarti ini kita juga pindahkan harokat fi'il mudhari'nya ke rumus fi'il mudhari lagi. Dari lagi. Nah, ya-nya fathah, Ya. fa-nya Iya. sukun, ya'lamu berarti ain di sini fathah, Apa? dhammahnya di lam. Ya. Yaf'alu. Ya, alu. Berarti rumusnya jadi fa'ila yaf'alu. Jelas? Belum Ustadz. Yang saya belum paham Ustadz, yang perubahan dari madi ke mudoreknya yang yang harokat. Kan di situ fa'ila yaf'alu. Bukannya fa'ila yaf'ilu ya Ustadz ya? Fa'ila yaf'ilu dari mana yaf'ilunya, Bu? Ya, berarti itu jadi kita acuannya ke rumusnya. Jadi gini, Gimana, yang tadi ibu-ibu bingungin itu selalu melihat harokat fi'il mudhari ke fi'il madhi. Ya. Jadi yang dilihat kalau fi'il madhi ambilnya di fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari ambilnya di fi'il mudhari juga. Jadi walaupun di alima lamnya kasroh, bukan berarti di fi'il mudhari'nya lamnya juga akan kasroh. Jadi bukan yaf'ilu karena karena fi'ilnya datang dengan kata ya'lamu. Berarti yaf'alu. Jadi sesuaikan dengan bentuk fi'ilnya. Kalau fi'il madhi berarti ambil dari fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari berarti ambil dari fi'il mudhari. Iya Ustaz. Jadi Ini ketika Ustaz. misalnya kita melihat lagi contoh bentar apa ya? Yang kasroh deh, yang bagian kasrohnya. Bentar. Misalnya ada juga kata arofa. Nah, arofa harokatnya kan fathah semua. Iya. Dia fi'il apa? Madi. Fi'il madhi. Berarti masukkan ke fi'il madhi lagi. Berarti rumusnya akan jadi apa? Jadi fa'ala. Jadi fa'ala. Nah, arofa itu fi'il mudhari'nya adalah Ya. Ya, rofu. ya'rifu. Oh, ya, rifu. Ya'rifu. Berarti rumus fi'il mudhari'nya apa? Yaf'ilu. Yaf'ilu. Jadi bukan yaf'alu. Yang dilihat kalau fi'il mudhari berarti di rumus fi'il mudhari lagi. Ya. Jelas? Ya Ustaz. Kan selama ini kita belajar itu bukan dari fiilnya dulu Ustaz. Jadi dari wazannya dulu yang kita pelajari. Jadi kita juga masih bingung ini, masih bingung tentang harokatnya Ustaz, antara kasroh atau doma atau dia fathah Pak Ustaz. Maksud saya begitu. Iya, itu tolong sabar dulu ya ibu-ibu. Saya pengen ngejelasin ini dulu supaya jelas dulu. Sabar, itu akan kita pelajari insya Allah. Jadi ikuti dulu apa yang saya jelaskan. Jangan mencampur adukan dengan yang lain. Kosongkan dulu gelasnya. Biar paham. Kalau gelasnya penuh nggak paham-paham. Ya Ustaz. Masih bingung. Yang saya jelasin ini jelas nggak? Jangan dulu ke tempat yang lain. Jangan dulu ke pembahasan yang lain. Ya. Jelas? Kalau madi ke fiil madinya itu sudah, tinggal hanya ke ini, ke mudhari'nya Ustaz, tentang mudhari'nya aja. Apa yang bingung? Yang tentang harokatnya Ustaz. Arofa ya'rifu. Jadinya kadang-kadang saya suka gini, ini arofa ya'rifu apa ya'rofu gitu Ustaz. Ya'rofu apa ya'rifu gitu. Jadi masih bingung di situnya gimana Ustaz? Nah, iya, itu nanti akan kita jelaskan, sabar. Intinya yang ketika harokat di ya'rifunya kemudian kita pindahkan ke yaf'ilunya udah paham belum? Sudah paham ke situnya sudah. Oke, yang lain udah paham? Iya, sudah. Iya. Ya, rifu berarti yaf'ilu. Ya, contoh lagi misalnya saya tuliskan kata nazala. Berarti fi'il madhinya apa?
Fa'ala. Ala. Ala. Fa'ala. Fa'ala. Kalau fiil mudhari'nya Yan. yanzilu berarti Yanzilu. berarti apa? Yaf'ilu. Yaf'ilu. Yafilu. Nah, yaf'ilu. Ikuti harokatnya. Nanti bentar. Kalau misalnya si fiilnya itu hasuna, Hasun. berarti fiil madinya apa? Fa'ula. 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 Ya. Ala berarti Ya. Ya. Kalau fiil mudhari'nya yahsunu, berarti fiil mudhari' rumusnya apa? Yaf'ulu. 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 Jelas ya? Ya. Yaf'ulu. Oke. Yang belum jelas, coba apa nih pertanyaannya? Sebentar, saya izin dulu. Nanti setelah itu saya tanyakan lagi. Harus sampai benar-benar paham. Oke, saya kasih contoh beberapa lagi. Kalau misalnya ada fi'il madhi hasiba, berarti fi'il madhinya apa? Rumusnya Fa'ala. Fa'ila. 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 Kalau fi'il mudhari'nya yahsibu, Yahsibu. Oh, Yaf'ilu. Yahilu. yaf'ilu. Yafilu. Kalau misalnya fi'ilnya satu lagi ya. Zolama. Berarti fi'il madhinya apa? Rumusnya Fa'ala. 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 Kalau fi'il mudhari'nya yazlimu, berarti Yaf'ilu. Yafilu. nah yaf'ilu. Jadi ikuti bentuk rumus, bentuk apanya, bentuk fi'ilnya. Nah, yang membuat kita sulit paham itu tadi karena kita nggak mau mengosongkan gelas kita. Kita memahami dengan pemahaman yang biasanya dijelaskan di tempat lain misalnya. Padahal kita juga nggak paham hal itu. Nah, kemudian kita bawa ke kelas yang lain, makin nggak paham. Jadi usahakan, ini nasihat saya, ketika kita belajar dimanapun, kosongkan gelas kita. Anggap kita belum tahu, anggap kita belum paham apapun. Nah, jadi ketika belajar kita jadi jauh lebih gampang nangkepnya. Ketimbang kita membawa pemahaman yang dulu, yang mana mungkin kita pun nggak tahu, nggak paham, kemudian dipaksakan lagi ke sini, akhirnya makin bingung. Karena ini cara yang biasanya saya jelaskan agar
kita bisa memahami bentuk rumusnya. Kenapa enggak karena ada juga yang menjelaskan fiil itu langsung dari rumusnya. Misalnya kalau fa'ala yaf'alu, berarti nanti yang di bawahnya ada zahaba yazhabu, doroba bukan doroba. Kemudian apa lagi ya? Sami'a. Bukan fa'ala, bukan Itu. sami'ah. eh, Misalnya Sab- fataha yaftahu dan seterusnya. Nasoro. Ini cuma sekedar cara aja. Cara yang digunakan oleh setiap orang itu berbeda-beda. Jadi tolong jangan menyamakan antara cara satu dengan cara kedua. Akhirnya malah bikin kita bingung. Ikutin apa yang kita sedang belajar ke guru tersebut supaya kita bisa lebih memahami hal tersebut. Dan ketika belajar, sabar. Ketika belajar itu sabar. Kalau belum saatnya dijelaskan, misalnya kita paham nih, tapi teman kita belum paham, tunggu dulu teman kita. Supaya bisa sama-sama berjalan, melangkah bersama. Jadi kalau kita udah paham, sabar dulu. Karena belum tentu teman kita itu ada yang sudah paham juga. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Kak? Berarti kalau fi'il madi akhirannya fathah, kalau mudhari akhirannya dhammah gitu ya Pak Ustadz? Iya, kalau fi'il madhi akhirannya fathah, kalau fi'il mudhari akhirannya dhammah. Jelas? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, nggak ada ya. Nah, sekarang kita baru bahas ke tabel yang kedua. Jadi tolong ke depannya sabar ya ketika belajar itu. Jangan paham, belum tentu teman yang lain udah paham. Kita masuk ke tabel yang kedua. Nah, secara umum, fi'il madhi itu cuma ada 3 jenisnya. Ada yang fa'ala, ada yang fa'ila, ada yang fa'ula. Jadi ini rumus yang nantinya akan selalu kita temukan dalam setiap fi'il mujarrad 3 huruf. Entah itu fa'ala harokatnya fathah semua, entah itu fa'ila ada kasroh di ainnya, entah itu fa'ula ada dhammah di ainnya. Tapi dari masing-masing ketiga jenis ini, baik fa'ala atau fa'ila dan fa'ula, dia punya fi'il mudhari yang berbeda-beda. Bisa lihat di halaman 15. Fa'ala itu punya bentuk 3 jenis fi'il mudhari. Kadang fa'ala itu bentuk fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Kadang juga bentuknya yaf'ilu. Kadang juga bentuknya yaf'alu. Kalau fa'ila, bentuk fi'il mudhari'nya cuma 2. Ada yaf'alu, kadang yaf'ilu. Nah, sedangkan fa'ula itu cuma punya satu bentuk fi'il mudhari'. Jelas? Contoh misalnya. Kita bahas yang fa'ala dulu. Fa'ala itu kan tadi punya 3 fi'il mudhari'. Ada kata rozako. Ada kata rozako. Rozako ini Ya. berarti masuk ke jenis yang apa? Fi'il madi. Iya, yang rumusnya apa? Fa'ala. Nah, yang rumusnya fa'ala. Nah, di sini kan kalau kita lihat fi'il untuk fa'ala itu punya 3 jenis fi'il mudhari. Ada yaf'ulu, ada yaf'ilu, ada yaf'alu. Nah, yang dimaksud dengan 3 jenis fi'il mudhari itu bukan berarti rozako itu bisa pakai yarzuku, misalnya pakai yang dhamma. Suara gitu. Tolong di-mute dulu Ibu-ibu. Tolong di-mute dulu ya. Yarziku,
yarzaku. Nah, ini kan coba kita lihat deh. Yang halaman 15. Fa'ala itu kan punya 3 jenis fi'il mudhari. Ada yaf'ulu, ada yaf'ilu, ada yaf'alu. Tapi penggunaannya tidak seperti ini. Tidak seperti yang di layar. Bukan berarti rozako itu bisa jadi yarzuku, bisa jadi yarziku, bisa jadi yarzaku. Tidak seperti itu. Ini pasti akan dipilih salah satu. Entah itu rozako yarzuku, entah itu rozako yarziku, entah itu rozako yarzaku. Jadi nggak bisa ketiga-tiganya diambil, tapi akan dipilih salah satu. Nah, bagaimana cara kita tahu fi'il mudhari'nya? Cara kita tahu fi'il mudhari'nya untuk fi'il mujarrad 3 huruf. Untuk fi'il mujarrad 3 huruf, cuman ada satu cara kita tahu jenis fi'il mudhari'nya. Caranya dengan lihat di kamus. Karena fi'il mudhari, fi'il mujarrad 3 huruf ini fi'il yang sifatnya tuh sama'i. Sama'i itu langsung didengar dari orang Arabnya. Beda nanti ketika kita belajar di fi'il mazid. Fi'il yang tambahan. Fi'il tambahan itu ada rumusnya. Jadi kalau misalnya ada kata akroma, itu cuma ada satu jenis fi'il mudhari'nya, yukrimu. Nggak mungkin jadi yukromu atau yukrumu atau yang lainnya. Tapi kalau fi'il mujarrad yang 3 huruf, ini fi'il madhi kadang punya 3 jenis fi'il mudhari. Atau juga kadang 2, kadang 1. Nah, cara kita untuk tahu bentuk fi'il mudhari'nya dilihat satu-satunya cara dengan melihat di kamusnya. Jadi nanti kita akan lihat di kamus itu rozako itu pakainya yarzuku, yarziku, atau yarzaku. Jadi untuk fi'il ini, fi'il mujarrad 3 huruf, itu bisa kita tahu jenis fi'il mudhari'nya di kamus. Jelas? Sudah jelas pertanyaan-pertanyaan yang tadi berkaitan dengan ini? Gimana cara kita tahu harokatnya? Harus dilihat Ya, dari Ustaz. kamus. Dilihat dari kamus. Jelas Ibu-Ibu? Begitupun yang fa'ilah. Yang fa'ilah pun kalau misalnya kita cari nih misalnya bentuk fa'ilah. Contoh misalnya kata apa ya? Kata sami'a misalnya. Sami'a itu kan bentuk fa'ilah nih rumusnya. Nah, sami'a bukan berarti nanti bisa pakai yasma'u dan yasmi'u. Bukan berarti bisa pakai yasma'u dan yasmi'u. Nanti akan dilihat salah satunya. Apakah penggunaan orang Arab itu menggunakan yasma'u atau menggunakan yasmi'u. Itu tergantung penggunaan yang orang Arab itu gunakan. Karena sifatnya sama'i. Sama'i itu dengar langsung dari orang Arabnya seperti apa. Berbeda yang nanti dengan fi'il mazid. Fi'il mazid itu ada rumusnya. Jauh lebih gampang. Kita tahu bentuk fi'il mudhari'nya seperti apa. Sudah terjawab pertanyaan ini? Oh iya. Ya, Ustaz. Ada yang ingin tanyakan? Sudah nggak ada? Nggak ada Pak Ustaz. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan dulu sampai di sini. Tadi rojaka jadi apa Pak Ustaz itunya? Mudhari'nya? Yarzuku. Oh, yarjuku. Iya, bukan yarziku atau yarzaku. Yarjuku. Berarti yarzukunya dilihat di kamus ya, Ustaz ya? Iya, betul. Kalau fi'il madhinya, kalau fi'il mudhari'nya dilihat di kamusnya. Oh, ngelihat di kamusnya fi'il mudhari'nya. Iya, nanti tuh misalnya kita nemu kata nih misalnya. Di mana ya? Coba saya cari dulu di Quran yang sesuai dengan yang kita pelajari dulu. Oh.
Misalnya nih di surat An-Nasr, iza jaa, itu kan bentuk yang kayak qola. Ya. Ja huruf pertama, alif huruf kedua, hamzah huruf ketiga. Nah, kita pengen tahu nih, jaa ini harokat, berarti kan dia masuk ke fa'ala. Nah, dia kalau apa fi'il mudhari'nya apa ya? Pakai yang dhammah, pakai yang kasrah atau pakai yang fathah. Nah, baru kita lihat dari kamus. Ja'ah. Maksudnya kamus bahasa Arab ya Ustaz. Iya, betul. Maksudnya kamus bahasa Arab. Ada nama bentuk kamus yang memang cocok banget untuk pembelajar sorof ya, untuk orang yang belajar sorof dasar. Itu namanya Mahmud Yunus. Ya, Nanti deh saya Mahmud. kirimkan contohnya. Saya kirimkan gambar contohnya Ya, di grup. saya udah beli itu, udah punya. Saya sudah ada, Mau Ustaz. saya cari. Udah ada. Kenapa? Saya sudah Ada. punya. Udah punya. Oh, udah Kamus. punya. Nah, itu bisa digunakan untuk kita yang belajar ilmu sorof. Nah, coba cari yang rozako di kamusnya. Yang rojako berarti di huruf ro. Di huruf ro. Rojako. Mana ya? Rojako. 140 bukan Pak Ustadz, Rojako. Apanya Memberi 140? halamannya. Ibu pakai Mahmud Yunus warna apa depannya? Kuning Yang apa biru. hitam? Yang biru. Oh, biru beda halaman biasanya masing-masing Oh, gitu. gitu. Nah, di situ apa rozako? Rojako, yarjuku, Nah, itu dia. Sampai memberi yarzuku itu rojako, adalah bentuk fi'il mudhari'nya. memberikan rezeki. Iya bener. Ya. Memberikan rezeki. Ini semua udah punya kamusnya atau belum? Kalau udah punya kamusnya, saya pengen kasih tugas nih. Sudah Ustadz. Udah Saya punya, punya. cuman cara nyarinya masih bingung Pak Ustadz. Nah, kayak Saya tadi belum kalau punya, misalnya Pak Ustadz. rozako, oh coba nanti saya kirimkan contoh bukunya ya. Itu bisa Iya, dicari Ustadz, di cari. toko online atau di Ya, offline. ya, Ustadz. Jadi cara nyarinya nanti sesuai dengan hurufnya. Misalnya rozako. Berarti huruf pertamanya kan ro. Setelah ro berarti kita harus cari zai. Setelah zai baru qaf. Pokoknya fil madinya gitu ya Pak Ustadz. Iya, fi'il madinya bukan fi'il mudhari'nya. Oke, kalau misalnya untuk yang udah punya ya. Nih, ada cari fi'il mudhari dari kata ini. Laibah. Hafidho. Nah, ini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kotama. Kotama ya, Kotama. Kotama ya. Kotama faada. Kok ada. Ada. Alasan. Yang terakhir halasa ya Ustaz. Halasa. Jalasa.
Oh, jalasa. Oh. Jadi laiba ha Hafizu. hafizo Ya, hasuna, hasuna khotama khotama, jalasa. dan qo'ada. Ada. Ya. Oh ada. Oh, kok belum saya tulis. Ini PR Ustadz. Iya, PR. Silakan dicari fi'il mudhari'nya. Baik Ustadz. Nggak ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan dulu berarti. PR-nya itu ya. Ya. Oke, saya kembalikan ke Ibu. Ibu siapa tadi yang muka ya? Ibu Mila ya? Bismillah. Ya saya Ustadz. Lah, selesai sudah pelajaran ilmu tasrif, ilmu bahasa Arab dengan tema tasrif yang dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Tansil. Semoga menjadi amal kebaikan buat beliau. Jazakallahu khair ya Ustadz. Amin. Dan semoga kita bisa mengambil manfaat ya dari apa yang telah diajarkan oleh Al-Ustadz. Ya Allah ya Rob, jadikanlah apa yang telah kami pelajari ini menjadi hafalan yang tetap melekat kuat di pikiran kami dan di hati kami. Amin, amin, Allahumma amin. Dan saya mohon maaf lahir batin atas salah kata yang saya buat. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, Terima kasih Ibu Mila, ibu-ibu semua. Mohon maaf lahir Ya, batin. sama-sama, Ibu. Semoga sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semuanya.